Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Pak Wira selaku dosen pengajar mata kuliah BTIK. Berikut ini kami lampirkan hasil kerjasama diskusi mengenai tugas besar BTIK yaitu analisis PT Telkom Indonesia. Sebelumnya perkenalkan nama saya Tifa Mazayana sebagai ketua dari kelompok 2 beserta beberapa anggotanya yaitu ada Anissa Mariam Wijaya, Nuraini, Khofifa Indah Anatasya Matondang, dan yang terakhir ada Nabila Azmi Hasibuan. Di sini ada 6 bab pembahasan dari kelompok kami, yaitu ada ringkasan eksekutif, deskripsi perusahaan, produk layanan dan situs web, manajemen dan organisasi, analisis pemasaran, dan juga analisis laba rugi. Masuk ke pembahasan bab yang pertama, yaitu ada ringkasan eksekutif. Nah, di sini PT Telkom Indonesia merupakan salah satu perusahaan di industri telekomunikasi. Nah, emang fokusnya itu untuk memberikan produk atau layanan di bidang telekomunikasi atau teknologi. Nah, tujuan dari perusahaannya sendiri itu untuk meningkatkan layanan pelanggan, transformasi digital, dan pengembangan infrastruktur yang semakin canggih. Fokus utama perusahaan itu ada beberapa segmen pasarnya, yaitu ada segmen pasar pribadi, bisnis, dan juga pemerintah. Mereka ini memberikan layanan informasi produk atau layanan dan reputasi merek yang menjadi pembeda utamanya nih dari bisnis-bisnis di industri telekomunikasi lainnya. Selain itu, dengan tim manajemennya yang memang sudah berkecimpung atau berpengalaman dalam industri telekomunikasi ini, mereka memang sudah ahlinya gitu di bidang ini sehingga bisa membawa PT Telkom Indonesia ke pasar yang lebih kompetitif dengan potensi pertumbuhan perusahaan yang positif. Berikutnya bab 2 akan dijelaskan oleh Nabila. Yang kedua adalah deskripsi perusahaan. Nah, PT Telkom Indonesia ini sendiri adalah perusahaan telekomunikasi yang terkemuka di Indonesia yang fokus pada penyediaan layanan informasi dan komunikasi. Layanan yang cepat dan sederhana serta informasi publik yang akurat adalah tujuannya. Perusahaan memiliki visi untuk menjadi telco digital pilihan utama untuk membantu kemajuan masyarakat dengan moto Always the Best. Lalu ada visi, misi, dan tujuan PT Telkom Indonesia. Visinya itu adalah visi utama PT Telkom Indonesia adalah menjadi digital telco pilihan utama untuk memajukan masyarakat. Nah, lalu ada misinya juga, yaitu misi PT Telkom Indonesia adalah menyediakan informasi publik yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, menyediakan layanan informasi publik yang cepat, tepat waktu, dan sederhana, serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pengelolaan informasi publik. Lalu yang ketiga adalah tujuannya. Tujuan PT Telkom Indonesia adalah mempercepat pembangunan infrastruktur dan platform digital cerdas yang berkelanjutan, lalu mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat dan kompetitif, dan mewujudkan bangsa yang lebih sejahtera dan berdaya saing, serta memberikan nilai tambah yang terbaik bagi para pemangku pemerintah. Lalu ada tiga yang mana ada pasar sasaran, industri pesaing, dan struktur hukum kepemilikan. Yang pertama adalah pasar sasarannya, yaitu di mana PT Telkom Indonesia menargetkan individu, bisnis, dan pemerintah dengan lebih dari 210 juta pengguna internet di Indonesia. PT Telkom berusaha memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang, termasuk dalam e-commerce dan smart city. Lalu ada industri ataupun pesaing, di mana PT Telkom Indonesia merupakan perusahaan telekomunikasi yang berperan penting bagi perekonomian Indonesia. Beberapa pesaing utamanya seperti PT PLN, PT FL Asia TBK, dan PT Indosat TBK. Lalu yang ketiga ada struktur hukum atau kepemilikan. PT Telkom Indonesia merupakan perusahaan terbuka milik BUMN yang berbentuk perseroan terbatas dengan 52,9% milik pemerintah dan 47,91% untuk diperdagangkan sahamnya. Meskipun menghadapi masalah seperti persaingan harga dan kemajuan teknologi, perusahaan mengikuti standar tata kelola perusahaan yang baik untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Nah, yang ketiga itu produk, layanan, dan situs web. PT Telkom Indonesia ini menjual perangkat layanan ICT, smart platform, layanan website,
dan internet yang menyediakan layanan operator lain dan penyedia layanan atau sebagai solusi bisnis melalui layanan internet, data, dan solusi. Nah, adapun 3 produk pada PT Telkom Indonesia, yang pertama itu HIS. HIS itu High Speed Internet atau biasa kita tahu itu IndiHome. Merupakan layanan internet broadband dari Telkom untuk pelanggan perumahan atau personal yang membutuhkan akses internet standar dengan harga yang kompetitif. Nah, yang kedua ini DigiConnect. DigiConnect ini merupakan paket internet cepat dan stabil untuk bisnis lebih baik yang mencakup paket TV dan telepon dengan harga yang terjangkau dan layanan pelanggan 7x24 jam dan kualitas suara telepon yang jernih. Yang ketiga ini Astinet. Astinet yaitu layanan akses internet dedicated selama 24 jam sehari dengan menggunakan internet default dan jaringan internet 1:1. Layanan dan situs web. Nah, di PT Telkom Indonesia ini menyediakan layanan solusi. Salah satunya yaitu digital ERP. Digital ERP ini merupakan aplikasi berbasis cloud untuk menunjang usaha dalam mengelola laporan keuangan. Aplikasi tersebut memiliki keunggulan yaitu real time dan instan serta keamanannya terjamin. Dari segi situs web, PT Telkom Indonesia umumnya memiliki desain yang responsif dan menyampaikan informasi secara lengkap tentang produk dan layanan yang mereka miliki. Struktur penempatan tombol-tombol pencariannya dapat memudahkan pelanggan untuk mencari informasi. Penjelasan informasi yang jelas dan mudah dimengerti terkait produk dan layanan yang ditawarkan, sehingga pelanggan dapat mempelajari sebelum membeli dan gaya tampilan website yang nyaman di mata. Oke, baik. Selanjutnya, manajemen dan organisasi bagian biografi. Yang pertama itu Ririk Ardiansah sebagai Direktur Utama yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pengembangan infrastruktur jaringan fiber Telkom Group, serta untuk menghadirkan layanan wholesale fiber connectivity. Terus yang kedua, VM Venusia R sebagai Direktur of Enterprise dan Business Service yang memiliki tanggung jawab memperkuat positioning IndiHome dalam aktivitas pemberdayaan masyarakat atau empowering society. Terus yang ketiga, Herlan Wijanarko, yaitu sebagai Direktur of Network and IT Solution yang memiliki tanggung jawab menyusun rencana jangka panjang untuk mengembangkan jaringan dan memastikan bahwa teknologi selalu up to date dan memenuhi standar kinerja. Terus yang terakhir, Muhammad Fajrin Rashid, yaitu sebagai Direktur of Digital Business yang memiliki tanggung jawab untuk merancang dan mengimplementasikan strategi jangka panjang yang sesuai dengan visi dan tujuan perusahaan. Di sini ada nama program dan sistem informasi PT Telkom Indonesia. Yang pertama itu ID Service, meliputi perkembangan infrastruktur aplikasi digital seperti platform pengembangan aplikasi, pengelolaan data, dan kecerdasan buatan. Yang kedua itu ada ID Network, menyediakan solusi Internet of Things, keamanan cyber, juga infrastruktur jaringan optik. Yang ketiga itu ada ID Convergence, untuk meningkatkan konvergensi antara layanan berbasis jaringan serta memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Yang keempat itu ada platform data dan kecerdasan buatan, dengan menggunakan platform data skala besar dan kemampuan AI untuk mendukung keputusan bisnis. Yang keempat itu Yang kelima itu ada Telkom Cloud, menyediakan layanan cloud, public, dan hybrid. Yang keenam itu ada infrastruktur pusat data, memiliki 32 pusat data termasuk domestik dan internasional. Itu ada bab 5, analisis pemasaran. PT Telkom Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang kuat karena kemampuan menghadapi peluang perluasan jangkauan, adopsi teknologi baru, dan beradaptasi dengan pasar dan perubahan preferensi pelanggan. Pasar sasaran PT Telkom Indonesia terdiri dari beberapa demografis seperti pelanggan individu, perusahaan, dan wisatawan. Analisis menunjukkan bahwa segmen pasar yang paling menguntungkan adalah mereka yang berminat bersedia menggunakan data roaming. Ada ancaman dan peluang. Ancaman itu yang dihadapi yaitu kemunculan teknologi baru yang mengharuskan perusahaan untuk beradaptasi dan adanya ancaman cyber. Peluangnya itu perubahan teknologi dapat membuka peluang untuk menciptakan produk layanan inovatif, namun dapat mengakibatkan pemaksaan berinovasi yang berisiko kehilangan relevansi di pasar.
Ada segmentasi pelanggan PT Telkom Indonesia. Yang pertama itu ada usia, yang kedua ada jenis kelamin, yang ketiga ada lokasi, yang keempat ada pendapatan, yang kelima ada pekerjaan, yang keenam ada tingkat pendidikan. Hambatan untuk masuk itu ada yang pertama, biaya awal yang tinggi, dua, tantangan pengenalan merek, yang ketiga sumber daya manusia atau tenaga kerja, yang keempat itu teknologi infrastruktur, yang kelima itu tarif kuota, yang keenam itu penyatuan dan industri. Ada fitur dan manfaat produk dan layanan. Yang pertama itu ada telepon rumah, yang kedua itu ada internet rumah, yang ketiga internet mobile, yang keempat itu solusi bisnis, yang kelima TV kabel, yang keenam layanan customer care. Pesaing utama, PT PLN dan PT Telkom Indonesia perusahaan besar di Indonesia yang bergerak di industri berbeda. Persaingan ini bersaing di beberapa produk layanan dan tidak bersaing secara menyeluruh. Oke, baik. Selanjutnya, analisis laba rugi. Selama periode 2019 sampai 2023, PT Telkom Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang stabil dalam pendapatan operasional. Meskipun menghadapi tantangan industri dan perubahan teknologi, perusahaan berhasil mempertahankan profitabilitas dengan strategi diversifikasi layanan dan peningkatan efisiensi operasional. Beberapa rasio keuangan utama yang mencerminkan kinerja perusahaan yaitu yang pertama itu rasio likuiditas, yang kedua rasio leverage, yang ketiga rasio efisiensi, yang keempat rasio profitabilitas. PT Telkom Indonesia telah menunjukkan kinerja keuangan yang solid selama periode 2019 sampai 2023. Perusahaan berhasil mempertahankan likuiditas yang sehat, struktur modal yang konservatif, dan profitabilitas yang stabil. Dengan fokus pada inovasi dan adaptasi terhadap perubahan teknologi, PT Telkom Indonesia berada pada posisi yang baik untuk menghadapi tantangan industri di masa depan. Baik, sekian pemaparan hasil analisis tugas besar BTIK dari kelompok 2. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.